hati, beri yang terbaik. siapkan Alkitab, Bukan mainan. apalagi makan snack. Bersama senangkan Tuhan, puji sembah namanya. Siapkan hatimu mendengar firman-Nya. Na 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 na. Ini waktunya sekolah minggu, mari bersiap. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Abang John Christopher Jega. Abang mahasiswa dari Jakarta. Nah, 1 bulan ke depan, Abang akan pelayanan di BNKP Jemaat Teladan. Oh iya, Abang punya yel-yel baru loh untuk adik-adik. Jadi, kalau Abang bertanya apa kabar, adik-adik jawab joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Nah, sudah bisa kan? Adik-adik perhatikan ya. Sekali lagi Abang contohkan. Apa kabar semua? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Nah, adik-adik boleh berdiri sekarang. Kita coba bersama-sama ya. Sudah? Ya, apa kabar semuanya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Yeay, luar biasa. Adik-adik memang pintar-pintar semuanya. Oh iya adik-adik, hari ini hari apa? Ya, betul sekali, hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari di mana semua anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Nah, saat ini persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan semuanya untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan bersukaria. Saya ajak adik-adik semua bernyanyi happy yaya, happy yaya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy
semangat banget bernyanyinya. Nah, sebelum kita lanjut ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya, semoga ibadah kita diberkati Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini, hari Minggu, kami bersuka cita karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sangat merindukan untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Berkati adik-adik yang di rumah yang sedang beribadah, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus agar ibadah ini boleh mereka ikuti dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik persiapkan Alkitabnya supaya kita nanti bisa baca Alkitab. Sebelum itu, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa, memohon permohonan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti cerita sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saat ini kami anak-anak-Mu merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau memberkati adik-adik yang di rumah agar boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya hari ini. Berkati juga Abang John yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan dengan kuasa Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dan mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Siap mendengarkan cerita sekolah minggu? Sekali lagi, siap mendengarkan cerita sekolah minggu? Ya, ayo kita buka Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4. Adik-adik tahu nggak kitab Mikha itu di mana terambil? Ya, betul sekali, di Perjanjian Lama. Nah, bagi adik-adik yang tahu membaca, ikuti di dalam hati. Dan adik-adik yang tidak tahu membaca, didengar saja ya. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Wah, hebat sekali, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan merenungkan cerita sekolah minggu hari ini. Jadi adik-adik yang di rumah, duduk diam manis, fokuskan hati, fokuskan pikiran, mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, kita belajar tentang bagaimana Tuhan sangat peduli dengan semua umat manusia. Adik-adik tahu siapa Mikha? Pasti tidak tahu. Nah, Abang John akan beritahu. Mikha adalah seorang nabi. Kok disebut nabi? Karena Tuhan langsung berbicara kepada Mikha. Jadi, pada saat itu, pada zaman dahulu sekali, lama banget sebelum Tuhan Yesus lahir, ratusan ribuan tahun yang lalu, bangsa Yehuda sangat jauh daripada Tuhan. Moral mereka turun, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, kehidupan mereka yang sangat jauh dari keinginan dan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang mereka perbuat? Mereka itu melanggar hukum, sering melakukan dosa, dan tidak lagi mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan marah dong sama mereka. Kemudian mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Adik-adik, tetapi Tuhan itu sangat baik. Dia penuh kasih, dia penuh sayang kepada semua umat manusia. Nah, melalui Nabi Mikha, Allah berbicara bahwa ia akan mendatangkan seorang raja yang akan memerintah nantinya. Dan raja itu akan memulihkan keadaan orang-orang Israel. Adik-adik, tahu nggak? Berita yang disampaikan oleh Nabi Mikha itu membuat sebuah penghiburan bagi bangsa Israel, juga kepada kita. Apa sih berita yang disampaikan oleh Nabi Mikha? Nabi Mikha mengatakan bahwa nanti suatu saat
akan datang, akan lahir, akan bangkit seorang penyelamat, seorang juru selamat dari kota kecil yang bernama kota Bethlehem. Apa nama kotanya? Betul sekali, kota Bethlehem. Adik-adik, kota Bethlehem itu kota yang sangat kecil di negeri Yehuda. Udah kecil, tidak banyak orang, tidak seramai seperti di kota Medan ini. Adik-adik, kota Bethlehem itu sangat tertindas tahu, tidak diperhatikan karena kota kecil. Tetapi dari kota kecil ternyata Tuhan mendatangkan seorang raja yang besar, seorang raja yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Meskipun adik-adik masih kecil sekarang, tapi Tuhan pasti pakai adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik, kota Bethlehem ini merupakan juga kota di mana Raja Daud dilahirkan dan dibesarkan. Nah, raja yang dijanjikan Allah itu harus berasal dari keturunan Daud. Oleh sebab itu, raja yang dijanjikan itu lahir di kota Bethlehem. Jadi siapa ya nama raja itu? Adik-adik, di dalam perjanjian lama, raja itu disebut sebagai Raja Mesias. Siapa? Raja Mesias. Raja Mesias artinya adalah yang diurapi. Adik-adik, Raja Mesias itu juga disebut sebagai Yesus Kristus. Betul sekali, Yesus Kristus. Jadi, di tanggal 25 Desember ke depan, kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja yang sudah dijanjikan oleh Nabi Mikha. Nah, adik-adik, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan sekarang tiap tahun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Hebat sekali, betapa baiknya Tuhan, betapa Dia mengasihi saya, mengasihi adik-adik yang di rumah. Itu bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia. Dia mau turun sebagai Yesus Kristus. Dia mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan saya dan adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, apa dong tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Tugas kita ialah menyambut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh melawan orang tua. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh membantah apa yang dikatakan orang tua. Harus mengasihi teman, harus mengasihi papa mama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang boleh mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, kita siapkan hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian dari firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami dan kami juga mencintai Tuhan Yesus. Kami berjanji Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu agar boleh kami selalu ingat dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap
Ya, saatnya kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus setia, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Abang John mau berdoa buat adik-adik balita dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pertumbuhan perkembangan mereka. Hamba memohon kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, serta pertumbuhan yang baik. Berkati juga papa mamanya yang selalu merawat mereka, yang selalu menyayangi mereka. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, Tuhan memberkati. Juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh teman-teman kami yang belum sempat beribadah kepada kami. Tuhan berkati mereka selalu, berikan Roh-Mu yang kudus, agar minggu ke depan mereka boleh beribadah kepada kami walaupun melalui virtual online. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman hari ini. Kiranya kami boleh melakukannya dan selalu mengingatnya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini harapan kami. Hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Apa kabar semuanya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Dadah.